Hamdan wa syukron lillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai hari kiamat. Ikhwatul iman yang dicintai Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk mengisi kultum di acara Gemar Ramadan yang diadakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Bale Endah Bandung. Yang mungkin materi yang akan saya sampaikan tidak terlalu spesial ataupun tidak terlalu keren, tapi semoga bisa menjadi penyemangat bagi kita semua dalam melaksanakan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, tema yang akan saya sampaikan adalah tentang keutamaan saum. Ada beberapa hadis yang menyatakan tentang keutamaan saum. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi asyamu junnatun. Saum itu merupakan perisai minan nari dari api neraka, kajunnati ahadikum minal kitali, seperti perisainya salah seorang di antara kalian dari peperangan. Dan kita semua tahu manfaat dari perisai itu adalah sebagai pelindung dari hantaman pedang, tombak maupun panah. Begitu pula saum, dia akan menahan dari siksa api neraka untuk orang yang melaksanakannya. Yang kedua, ada juga hadis dari Imam Al-Bukhari yang menyatakan hal yang sama, cuman kelanjutan dari hadis tersebut menyatakan jika ada seseorang yang mengajak berkelahi ataupun bertengkar dengan kita, maka ucapkanlah kepadanya, inni soimun, sesungguhnya saya ini sedang saum. Kemudian Rasulullah bersumpah atas nama Allah bahwa bau mulut orang yang saum itu lebih baik di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Mengapa bisa demikian? Karena dia menahan rasa lapar, menahan rasa hausnya, serta menahan keinginannya, syahwatnya, min ajli, kata Allah, min ajli, karena aku. Maka saumnya itu untukku, maka aku akan mengabulkan doanya disebabkan saumnya tersebut. Yang kedua, ada keutamaan dari saum itu, ada hadis dari Imam Al-Bukhari juga yang menyatakan salah satu 3 golongan la turaddu, tidak akan ditolak. Apa yang tidak akan ditolak? Dakwatuhum, doa mereka. Siapa saja mereka itu? Al-imamul adilu, imam yang adil, wasoimu hina yuftiru, dan orang yang saum sampai dia berbuka, wa da'watul madlumi, dan doanya orang yang dizolimi. Yang akan kita bahas adalah wasoimu hina yuftiru, orang yang saum sampai dia berbuka. Nah, ketika kita saum, maka manfaatkanlah kesempatan tersebut untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Mungkin saja salah satu doa kita ataupun mungkin semua doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalimatnya juga la turaddu, tidak akan ditolak. Kalau tidak akan ditolak berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan saum yang selanjutnya, bahwa orang yang saum itu akan dipanggil dari pintu yang dikhususkan, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ini berdasarkan hadis inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu baban, ada satu pintu, yuqalu lahur royanu, yang dinamakan pintu Rayyan. Yadkhulu minhus shaimuna, orang-orang yang saum memasuki pintu tersebut.
yaumal kiamati, pada hari kiamat, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang tidak ada yang memasuki pintu tersebut selain mereka. Yuqalu, kemudian dikatakan, aina shaimuna, di manakah orang-orang yang sering saum? Fayakumuna, maka mereka berdiri untuk memasuki pintu tersebut. Fa idza dakhalu, maka apabila mereka memasuki pintu tersebut, ugliko, maka pintu itu ditutup, falam yadhu minhu ahadun, maka seorang pun tidak akan bisa memasuki pintu tersebut. Ikhwatul iman yang saya muliakan, siapa di antara kita yang ingin dikabul doanya, ataupun siapa di antara kita yang ingin diberikan tameng oleh Allah, perisai oleh Allah di hari kiamat nanti? Dan siapa di antara kita yang ingin dipanggil oleh Allah dari pintu Ar-Rayyan, maka perbanyaklah ibadah saum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, ada motivasi untuk kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.